Ride or die. Ride or die. Hai teman-teman, balik lagi di channel After All. Jangan bosan-bosan ya dengerin opening yang sumang ini. Kali ini Patrick akan membawakan kisah lanjutan dari Fast Furious Saga. Apalagi kalau bukan Fast Furious yang ke-6. Untuk yang penasaran seri-seri sebelumnya, bisa klik pojok kanan atas, atau bisa juga lihat link di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Film ini hadir di tahun 2013 dan dibintangi juga oleh salah satu aktor kenamaan Indonesia, yaitu Joe Taslim. Di sini beliau berperan sebagai Jah. Film ini masih dengan pemain-pemain utama yang sama dengan seri-seri sebelumnya. Apakah film ini semakin seru? Pastikan kolaborasi kopi anget dan gula sudah dalam kondisi racikan yang sempurna ya mamen. Oke, tanpa basa-basi lagi, dan mari kita mulai. Fast Furious 6 diawali dengan agen Hobbs dan rekannya Riley yang sedang bekerja sama menyelidiki serangan yang dilakukan terhadap konvoi militer Rusia. Hobbs yakin mantan anggota UK Special Force Owen Shaw beserta anggotanya merupakan dalang dari penyerangan ini. Jika ingin menjemput serigala, maka kau perlu serigala. Begitulah pemikiran yang Hobbs gunakan untuk menangkap targetnya kali ini. Hobbs mendatangi Dom untuk meminta bantuan. Dia yakin Dom akan membantu karena di kelompok Shaw ada Letty. Mantan kekasih Dom yang sudah mati ternyata dia masih hidup. Setelah mendengar penjelasan Hobbs, Dom menerima misi ini dan akan mengumpulkan timnya. Anggota tim Dom yang tersebar di berbagai negara akhirnya dikumpulkan di London. Mereka bekerja sama dengan agen Hobbs untuk menyelesaikan misi ini. Interpol berencana menangkap Shaw dengan cara mengirim masuk mantan anggota Shaw untuk mengonfirmasi keberadaannya. Bukan malah tertangkap, Shaw malah berhasil kabur melewati ratusan anggota Interpol dengan mobil khusus. Dan yang lebih gila lagi, dia malah meledakkan tempat persembunyiannya. Hobbs, tim Dom, dan anggota Shaw terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan London. Semua anggota Dom mampu ditumbangkan oleh mereka. Tersisa Dom dan Hobbs yang sedang mengejar Shaw. Saat melakukan pengejaran, Dom dihadang oleh Letty. Tak tinggal diam, Dom pun mencoba untuk mengejar Letty. Saat akan menghampiri untuk deep talk, Letty menembak Dom lalu kabur. Di markas mereka membicarakan strategi untuk menghadapi Shaw. Karena saat aksi kejar-kejaran, Shaw terlihat menggunakan mobil yang dibuat khusus. Tim Dom berencana menelusuri di mana mobil itu didapatkan untuk mencari tahu di mana Shaw berada dan informasi lainnya tentang Shaw. Saat mereka mencari tahu di salah satu perancang mobil yang digunakan Shaw, perancang tersebut diam-diam menyambungkan handphonenya ke salah satu anggota Shaw. Giselle yang masih berada di tempat perancang mobil itu tiba-tiba diserang oleh tim Shaw. Akibat serangan itu, pemilik bengkel itu tertembak oleh anak buah Shaw. Dan sebelum mati, orang itu memberikan ponselnya ke Giselle dan melontarkan nama Braga. Untuk yang belum tahu, Braga yaitu kartel narkoba di film Fast Furious 4. Bagi yang penasaran bisa langsung klik pojok kanan atas atau cari link di deskripsi.
Brian meminta izin kepada Dom untuk menemui Braga. Demi mendapatkan informasi mengenai Braga, Brian melakukan penerbangan ke negaranya dan menjadi tahanan sementara. Dengan bantuan temannya, dia berhasil masuk ke sel untuk menemui Braga. Brian harus keluar sebelum jam 9 karena jika lewat dari jam itu, dia tidak akan bisa keluar selamanya dari tahanan itu. Dari Braga terungkap bahwa Letty mengalami amnesia. Braga juga selama ini berbisnis untuk Shaw, karena Shaw lah yang mengajari dia untuk berpikir global. Obrolan yang semakin panas membuat mereka saling serang. Braga memberi clue agar Brian hati-hati karena di timnya ada mata-mata Shaw. Dom menemukan Letty di tempat balapan malam. Dom pun menantang balapan Letty. Setelah balapan, mereka berbincang empat mata. Dom menceritakan beberapa kejadian yang dia lewati bersama Letty. Tetapi Letty masih berpikir bahwa Dom adalah orang lain. Show me how you drive, I'll show you who you are. The first night we met, you were 15. You saved me. I was the kid showing off. Saat Letty sudah pergi, Shaw tiba-tiba datang mendekati Dom. Dia mengajak Dom membuat kesepakatan, yaitu Dom harus meninggalkan Hobbs, maka keluarga Dom akan selamat. Tetapi Dom menolak. Salah satu anak buah Shaw langsung mengarahkan senjata ke dada Dom. Dom ternyata tidak sendiri. Ada Hobbs juga yang mengerahkan senjata ke dada Shaw. Shaw pun akhirnya pergi. Mungkin Shaw tidak expect kalau Hobbs ikut. Pelacakan persembunyian Shaw pun dilakukan. Setelah titik didapatkan, Hobbs selalu menyergap. Di tempat itu kosong tanpa ada satu orang pun. Tetapi Hobbs menemukan bekas cat yang dimiliki oleh Shaw. Setelah diselidiki, cat itu mirip dengan cat militer NATO di Spanyol. Hobbs dan Riley pergi lebih dulu ke Spanyol, dan tim Dom kemudian menyusul lengkap dengan Brian yang sudah tiba. You son of a bitch! He wasn't going without you. I found out what happened to Letty. That's for you. Di Spanyol, tim Shaw menyerang konvoi militer. Mereka melumpuhkan pengawal konvoi, lalu Shaw, Letty, dan Jah masuk ke dalam kabin muatan. Dom sudah mengetahui rencana Shaw ini berkat informasi yang didapatkan Brian dari Braga. Tim Dom lalu mencoba mengambil alih konvoi militer itu. Sebelum Dom melakukan aksinya, mereka dikejutkan oleh tank yang keluar dari truk konvoi tersebut. All systems go. They got a tank. I'm sorry. Did somebody just say a tank? Tank yang dikendarai oleh Shaw itu membabi buta melindas mobil dan menembak jalan. Rom melakukan aksi pengalian agar tidak tambah korban. Tank Shaw nekat melibas mobil Rom. Sebelum tergilas habis, Rom mengikatkan kawat ke lubang meriam tank. Lalu dia melompat ke mobil Brian. Shaw memerintahkan Letty untuk melepaskan ikatan kawat tersebut. Sebelum kawat itu terlepas, tanknya terjungkal dan menyebabkan Letty terlempar melambung hampir jatuh ke laut. Tetapi Dom menyelamatkan Letty dan membawanya ke markas militer Spanyol. Mereka juga berhasil menangkap Shaw dan krunya. Di dalam markas militer, ternyata Shaw menangkap Mia sehingga membuat Brian sangat marah. Shaw menginginkan kesepakatan bahwa dia dan timnya harus diizinkan keluar dan membawa chipnya, maka Mia akan dilepaskan. Hobbs menyerahkan kepada Dom untuk membuat keputusan. Dom lebih memilih menyelamatkan Mia, sehingga Shaw dan anak buahnya dilepas. Dan yang sangat mengagetkan, Riley adalah pengkhianat. Dia yang selama ini aktif membantu Dom ternyata anggota dari Shaw. Merinding disco.
You were never in the game. I see you on the horizon. Shaw dan Riley serta anggota yang lain pun pergi meninggalkan markas militer dengan menggunakan pesawat. Tim DOM yang tidak tinggal diam, mereka kembali merencanakan penyerangan dan Letty juga bergabung. Saat pesawat itu datang, Shaw berhasil masuk pesawat, lalu disusul oleh Dom dan Brian. Di pesawat itu ada Mia juga yang sedang ditahan. Tim DOM pun bergegas mengamankan Mia. Terjadi bentrok serius antara tim DOM dan Shaw. Setelah Brian berhasil mengamankan Mia, mereka keluar dengan menggunakan mobil. Di sisi luar pesawat, tim DOM yang lain berusaha mencegah agar pesawat itu tidak lepas landas dengan cara menembakkan kawat ke sayap pesawat itu. You should buckle up right now. What? Hobbs dan Letty sudah berhasil keluar menyelamatkan diri. Dom mengurungkan niatnya untuk melompat keluar karena dia masih melihat Shaw. Dia lalu menyerang Shaw habis-habisan hingga Shaw terjatuh dari pesawat. Pesawat akhirnya meledak, tetapi siapa sangka Dom keluar dari ledakan pesawat tersebut menggunakan mobil. Mobil yang Dom gunakan sesaat keluar dari pesawat ternyata terpental dan ikut meledak. Saat memandangi ledakan tersebut, tiba-tiba Dom keluar dari api dan dia menyerahkan chip itu kepada Hobbs. Tidak semua selamat, Giselle harus tumbang juga karena menyelamatkan Hans dari anak buah Shaw. Karena chip berhasil diselamatkan oleh Dom, Hobbs menepati janjinya, yaitu membebaskan Dom dan anggotanya dari catatan kriminal yang pernah mereka perbuat. Dom dan keluarganya akhirnya memulai kehidupan lagi dengan tenang dan bahagia. Dan film pun selesai. Ending yang campur aduk. Bahagianya Letty datang kembali ke Dom. Sedihnya Giselle telah tiada. Film yang luar biasa bagi Patrick. Setelah menulis film ini, tiba-tiba ingatan Patrick terlempar saat menonton langsung di bioskop tahun 2013 lalu. Ketahuan kan kalau sudah tua? Patrick selaku narator, editor, dan penenang Hans dikala sedih undur diri. See ya guys, terima kasih. Dadah.